Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada praktikum farmakologi, terapi, dan obat alami. Pada pagi hari ini, kita akan melakukan praktikum dengan judul anestesi umum. Tujuan daripada praktikum anestesi umum ini adalah untuk menganalisa stadium anestesi ether pada hewan coba kelinci. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama adalah untuk menggambarkan stadium anestesi ether pada hewan coba kelinci. Yang kedua, menjelaskan stadium anestesi ether pada kelinci dengan parameter rasa nyeri, kemudian lebar pupil, tonus otot, dan pernafasan. Adapun alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah yang pertama adalah stetoskop, kemudian penggaris, kapas, senter, gunting, corong anestesi. Ini untuk tempatnya hidung daripada hewan coba. Ya, jadi moncongnya hidungnya kelinci itu dimasukkan ke corong ini, kemudian stopwatch. Ini bejana yang berisi obat anestesi umum, yaitu ether. Kemudian pinset. Ini bahan anestesi umumnya, ether. Yang dipersiapkan pertama adalah hewan cobanya. Ini kebetulan adanya hitam. Biasanya kita menggunakan hewan coba kelincinya putih, sehingga akan terlihat jelas gerakan pupilnya itu. Kalau hewan cobanya putih, pupilnya merah. Kita ukur pupilnya, normalnya berapa dulu. Tadi sudah dicek sebelumnya dengan stetoskop, pernafasannya pakai pernafasan dada awalnya. Kemudian ini refleks cahayanya, apakah ada refleks pupil, pupilnya apakah ada reaksi dengan refleks cahaya. Kemudian kita lihat pembuluh darah konjungtiva dengan membuka kelopak mata bagian bawah. Ini normal, merah muda ya. Nah, ini merah muda. Ini refleks kornea menggunakan kapas. Kemudian pakai pinset, ini untuk melihat refleks nyeri. Nah, di cuping. Jadi refleks nyeri itu dengan memencet cuping dari kelinci dan bisa juga di ekstremitas. Kemudian difiksasi kedua kakinya, difiksasi. Kemudian corong anestesinya dimasukkan ke hidung hewan coba. Pada corong anestesi itu ada lubangnya. Nah, kemudian kita teteskan obat anestesi ether 60 kali per menit. Jadi setiap detik 1 kali tetes. Diteteskan pelan-pelan sambil diperiksa kondisi hewan cobanya. Masuk state ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 tanpa melepas corong anestesi. Karena kalau corong anestesi dilepas, maka kondisi akan berbalik dan akan sulit hewan coba untuk mencapai pada tahap anestesi umum. Ya, kita periksa cupingnya, apakah ada reaksi. Nah, ini sudah dia tidak ada
reaksi. Jadi sudah pada proses teranestesi. Jadi kemungkinan siap untuk dilakukan operasi. Pada tahap analgesia. Oke. Penetesan tetap dilanjutkan secara perlahan, atau mungkin bisa dihentikan pada saat kita mengecek tanda-tanda vitalnya. Ini pupilnya kita lihat. Terjadi meiosis kah atau terjadi midriasis kah? Ini tergantung pada tahapan anestesi umum. Nah, ini terjadi meiosis. Ya, terjadi mengecil. Ini pada tahapan stage ketiga awal. Nanti kalau stage ketiga akhir, dia akan midriasis lebar sekali. Jadi pembuluh darah konjungtiva juga harus dilihat, pupilnya, refleks cahaya. Jadi selama proses penetesan ether itu semua dicek. Juga pernafasan kita harus cek. Mengapa? Karena apabila pada stage ketiga itu pernafasan sudah dari pernafasan dada beralih ke pernafasan perut. Kalau sudah terjadi pernafasan perut, maka penetesan dihentikan. Karena kalau tetap dilanjutkan, kemungkinan hewan coba akan masuk ke stage 4 dan bisa sampai mati. Jadi ini masih kemungkinan masuk stage 3. Jadi pada proses anestesi umum ini tahapan anestesinya memang agak sulit untuk dideteksi. Jadi mestinya akan terlihat stage 1, stage 2, stage 3, tapi kadang-kadang sulit dilihat. Biasanya pada stage kedua itu terjadi eksitasi. Jadi berontak, hewan cobanya berontak, itu terjadi pada stage kedua. Nah, ini kita lihat apakah masih pernapasan dada ataukah sudah beralih pada pernapasan perut. Nah, kita bisa lihat di sini pernafasannya sudah mengarah pada pernafasan perut. Jadi dadanya berhenti bernafas, mengarah pada pernafasan perut. Kemudian kita lihat refleks cahayanya, sudah tidak ada reaksi. Ini karena masih ditetesi terus ya dengan ether. Jadi state pembiusannya bertambah. Nah, akan semakin tampak, pernafasan perutnya akan semakin tampak. Bisa dilihat ya. Itu pada daerah yang ditunjuk. Biasanya ini disertai dengan suara ronki atau grok-grok gitu ya. Jadi banyaknya cairan di dalam paru-parunya sehingga terjadi suara ronki. Refleks cahayanya hilang. Dan kita lihat ternyata pupilnya membesar. Pupilnya besar sekali dibandingkan yang tadi.
Ini terjadi midriasis pada state ketiga, plane 3. Ini harus hati-hati. Kalau sudah seperti ini, sebaiknya corong anestesi dilepas supaya hewan cobanya tidak mati. Ini hewannya sudah mulai tidak bereaksi, mungkin sudah terjadi paralisis. Ini pernapasan perutnya semakin jelas. Nah, ini kita sudah lepas corong anestesinya. Kemudian hewan cobanya dikipas-kipas ya, supaya dia bisa kembali sadar. Ya, ini pupilnya besar sekali, udah midriasis banget ini. Jadi yang perlu diperhatikan pada anestesi umum, untuk mencapai tahapan hewan itu siap dilakukan operasi adalah bila hewan itu mencapai pada state kedua dan state 3 awal. Itu sudah bisa dilakukan tahapan operasi. Tapi kalau sudah masuk pada state ketiga, state 3 akhir, apalagi state 3 akhir mulai midriasis, pernafasannya mulai turun ke perut, itu pembiusan harus segera dihentikan. Nah, ini sudah mulai bereaksi ya hewan cobanya, tetapi masih lemas sekali. Perpindahan ke pernafasan perut, ini untuk kembali ke pernafasan dada lama sekali. Demikianlah percobaan anestesi umum yang telah kita lakukan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.